Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siaba. Pertama-tama saya dan teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiaji dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizal Fahmi dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Perkenalkan, nama saya Andika Mona Abdan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini kami bersama dosen pengampu kita yang bernama Bapak Abdillah Sani atau bisa dipanggil Abah. Di sini kami akan berdiskusi tentang matkul aspek hukum dalam ekonomi Islam yang berjudul Islam dan Kemandirian Ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih dampak dari institusi sosial terhadap hak asasi manusia? Dampak institusi sosial terhadap pelaksanaan HAM. Pertama-tama pastinya kita harus tahu dulu apa itu institusi sosial. Ya, baru yang kedua kita bicara tentang apa itu hak asasi manusia, dan yang ketiga kita mencoba untuk melihat kaitan antara peran dari institusi sosial dengan pelaksanaan hak asasi manusia. Institusi adalah lembaga, yaitu suatu organisasi yang bergerak pada bidang-bidang tertentu. Ya, banyak kegiatan yang biasanya mereka lakukan sebagai suatu institusi. Institusi tentu banyak sekali ragamnya. Ada institusi yang sifatnya religius, keagamaan, ada institusi yang sifatnya pendidikan, termasuk di sini universitas-universitas, sekolah-sekolah, ya, pesantren, madrasah, itu adalah institusi pendidikan. Kemudian ada juga institusi sosial, yaitu institusi yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Misalnya dalam hal ini ya organisasi masyarakat, kemudian asosiasi-asosiasi, baik itu asosiasi pengusaha, asosiasi pedagang, asosiasi konsumen, dan sebagainya. Nah, kalian ditanyakan asosiasi di sini atau institusi di sini adalah institusi sosial, berarti kita bicara tentang suatu lembaga yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Artinya mereka bisa saja merupakan suatu organisasi yang bergerak katakanlah dalam rangka pembinaan masyarakat, pergerakan masyarakat, terus kemudian juga pendidikan masyarakat, ataupun masalah keagamaan dalam masyarakat, termasuk juga barangkali institusi politik. Itu pastinya kan masalahnya mereka bergerak dalam hal kemasyarakatan. Itu definisi dari yang namanya institusi. Lalu yang kedua, hak asasi. Hak asasi manusia itu atau HAM adalah suatu hak yang tidak lahir karena adanya pemberian, tidak lahir karena adanya suatu jabatan, tidak lahir karena adanya suatu kekuasaan. Ya, ada hak yang lahir karena suatu jabatan. Misalnya, ya sebagai contoh yang mudahnya adalah saya adalah dosen. Karena saya dosen, maka saya punya hak untuk memanggil Anda ke sini dalam rangka diskusi. Kalau saya bukan dosen, Anda nggak mungkin datang, ya kan? Nggak mungkin datang, nggak mungkin nurut datang, kan? Nah, karena saya dosen dan Anda terkait dengan masalah penilaian, maka hak saya bisa memanggil mahasiswa dan bisa memberi penilaian mahasiswa dan bisa menyatakan seorang mahasiswa itu lulus atau tidak lulus dalam suatu mata kuliah. Itu haknya dosen. Anda juga sebagai mahasiswa punya hak, yaitu apa? Hak yang lahir dari status Anda sebagai mahasiswa. Ya kan? Karena status Anda sebagai mahasiswa, maka Anda berhak mengikuti perkuliahan. Sebab kalau Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa di UNIS, kan nggak boleh ikut perkuliahan. Untuk apa juga? Kurang kerjaan kamu. Ya kan? Pastinya karena status mahasiswa, maka Anda berhak mengikuti perkuliahan, Anda berhak mendapat penilaian, dan terakhir Anda berhak untuk diwisuda menjadi sarjana. Itu hak. Ya, hak yang lahir karena status atau karena jabatan.
Ada juga hak yang lahir karena apa, katakanlah suatu pemilihan. Misalnya dalam hal ini yang kemarin kita lakukan pilkada ya, itu para gubernur yang terpilih dia akan mendapatkan hak menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing karena dia terpilih menjadi seorang pemimpin di daerah itu, baik jadi gubernur maupun jadi bupati. Sebelumnya kita juga sudah melakukan pilpres, yaitu dengan memilih Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Karena statusnya, karena jabatannya, karena dia dipilih sebagai presiden, maka dia berhak memimpin Republik ini selama 5 tahun ke depan. Di dalamnya dia berhak untuk menjadi panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Artinya semua angkatan darat, laut, dan udara ada di bawah komandonya. Termasuk dia juga punya hak untuk mengangkat pejabat-pejabat setingkat menteri, ya. Kemudian juga dia berhak untuk memberikan rancangan undang-undang di bidang apapun yang dia kehendaki. Itu lahir karena dia dipilih oleh rakyat. Tapi yang namanya hak asasi manusia itu adalah hak yang lahir begitu seseorang itu menjadi manusia. Begitu dilahirkan sebagai manusia, dia langsung melekat pada dirinya adalah hak asasi manusia. Misalnya apa? Hak untuk lahir, hak untuk hidup. Jadi seorang yang dilahirkan dia berhak untuk hidup dan tidak boleh hak hidupnya itu dirampas oleh orang lain. Hak untuk merdeka, dia punya hak untuk hidup bebas sebagai manusia, tidak boleh ada pengekangan terhadap hak-haknya sebagai manusia, ya kan. Hak asasi manusia di bidang kebebasan berbicara dan berpendapat, jadi karena dia sebagai manusia yang bebas, maka dia berhak untuk menyatakan pendapatnya, meskipun kadang-kadang pendapatnya itu tidak sama dengan pendapat orang banyak, tidak ada masalah, karena itu adalah hak asasi dia. Dan dia juga berhak untuk ikut organisasi. Anda berhak untuk ikut organisasi apapun, terserah, sepanjang memang itu tidak melanggar undang-undang. Ketika dia melanggar undang, berarti bahwa hak Anda dibatasi oleh undang-undang. Oke, berarti di sini kalau pertanyaannya adalah apa kaitannya antara institusi sosial dengan hak asasi manusia, berarti institusi sosial tersebut dia berhak menyelenggarakan kegiatan apapun di dalam hal kemasyarakatan sepanjang hak yang ada pada setiap anggotanya, hak asasi manusia yang ada pada anggotanya tidak boleh dilanggar, atau aktivitas dari masyarakat umum itu tidak boleh dilanggar hak asasinya oleh anggota institusi sosial tersebut. Misalnya apa? Katakanlah misalnya Anda ikut suatu organisasi sosial yang sifatnya melanggar undang-undang. Organisasi misalnya Anda menyebarkan narkoba, nggak boleh, ya kan? Atau Anda terlibat suatu, katakan geng motor, nggak boleh, gangster. Atau kegiatan-kegiatan lain yang menimbulkan keresahan. Kenapa? Anda memang berhak untuk organisasi, tapi masyarakat umum juga berhak untuk hidup bebas, ya kan. Anda boleh saja menyalakan motor mengaung-ngaung, tapi nanti di hutan sana atau di gurun pasir karena tidak ada orang. Tapi ketika Anda masuk ke masyarakat di mana banyak orang yang telinganya normal, kecuali Anda hidup di tengah masyarakat yang budak semua lain lagi itu nggak masalah itu ya. Nggak boleh itu asasi Anda untuk bersuara di ini kan. Tapi ketika masyarakat normal yang pendengarannya normal, maka Anda mengaungkan motor, ya berarti Anda melanggar hak asasi. Jadi artinya kembali lagi ke definisi semula, semua institusi sosial dijamin berdasarkan asas demokrasi untuk menyelenggarakan kegiatan dalam masyarakat. Tetapi hak itu kemudian akan dibatasi jika apa yang dia lakukan itu kemudian melanggar haknya orang lain. Karena orang lain juga punya hak, ya bukan hanya kita. Ya katakanlah misalnya hak asasi manusia di negara barat, mereka bebas untuk bersuara, mengeluarkan pendapat tanpa batas, karena memang mereka negara yang individualistik, ya. Jadi mereka mengeluarkan pernyataan yang katakanlah menghina keyakinan agama orang lain, bahkan mereka sering melecehkan, menghina Nabi Muhammad, digambarkan dengan apa segala macam. Di sana pemerintahnya nggak ikut campur. Kenapa? Katanya kebebasan individu untuk mengeluarkan pendapat. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa. Karena apa? Karena hak asasi manusia di Indonesia dibatasi oleh hak asasinya orang lain.
tidak boleh seenaknya. Jadi kalau kita katakanlah mengeluarkan suatu pendapat, apalagi di medsos yang dibaca, didengar banyak orang, yang sifatnya itu menghina orang lain, tentunya nanti akan menimbulkan keresahan. Ya kan, kalau menimbulkan keresahan mungkin akan terjadi konflik. Nah, konflik inilah yang dianggap akan berpotensi merusak keharmonisan hidup bersama. Jadi tidak boleh kita, ya termasuk juga nih yang sering terjadi sekarang ini, dengan alasan kebebasan berpendapat maka kemudian kita menghina pejabat, menghina presiden, ya menghina tokoh-tokoh tertentu. Itu tidak boleh sebenarnya. Dan pelanggaran seperti ini seharusnya memang ditindak. Ya seharusnya ditindak. Kenapa? Akan jadi merebak nanti, banyak lagi yang niru. Kemarin kita tahu Pak Jokowi kan sering banget dihina itu ya, dikatakan mukidi, dikatakan plonga-plongo, dikatakan bahkan sebagai banci lah dikatakan. Ada yang ngatain Pak Jokowi itu, kata coba dilihat celananya, jangan-jangan dia bukan laki-laki, kan kurang ajar yang seperti itu. Nggak boleh yang seperti itu kan. Tapi karena dia dibiarkan bebas, karena di sini itu termasuk delik aduan sih. Karena saya menghina Dika bisa menuntut saya karena dia yang merasa dirugikan. Pak Jokowi dihina tapi dia diam aja, maka nggak dituntut. Karena Pak Jokowi diam aja, maka kemudian makin merubah orang, makin semena-mena orang ngomong macam-macam begini. Kenapa? Pak Jokowinya lebih banyak diam. Seharusnya jangan diam. Karena seorang presiden yang terlalu banyak diam, akibatnya orang jadi makin rusak juga pendidikan sosialnya. Orang jadi banyak yang niru. Coba kalau bertindak tegas. Zaman Pak Harto dulu orang nggak bisa ngomong sembarangan. Ya, kalau ngomong sembarangan dia langsung dibungkam. Ya, besokannya dia ada di selokan itu, ada di got, ada di pematang sawah, udah mati dia itu. Nah sekarang kan presiden beda-beda. Ya, saya nggak tahu nih kalau Pak Prabowo sekarang ini. Kan dia militer, apakah dia akan niru Pak Harto atau niru Pak Jokowi, kita nggak tahu, belum, karena baru sebulan, ya kan baru 10 Oktober, sekarang November ya, 20 Oktober dilantik, sekarang baru tanggal berapa sekarang? 1 Desember. 1 bulan lebih lah, ya udah 1 bulan lebih, tapi kan beliau juga masih mempelajari, tiba-tiba galak juga nggak mungkin, ya kan? Tapi udah ada perubahan, misalnya banyak koruptor ditangkap, ya kan, terus kemudian judi online diberangus, ya kan. Terus kemudian tentang orang-orang yang ngomong sembarangan ini yang belum ada tindakannya, maka orang-orang seperti Amin Rais, Refli Harun, Faisal Assegaf itu masih terus aja ngomong macam-macam karena belum ada tindakan yang serius dari Pak Presiden gitu. Jadi institusi sosial apapun gerakannya sepanjang tidak melanggar HAM dia dan HAM orang lain jalan. Kalau melanggar baru kemudian akan ada tindakan. Saya kira itu. Oke, next. Ada pertanyaan? Tanya dari saya, menurut Abah definisi pendidikan yang berkualitas itu seperti apa dan apa kebijakan yang perlu ditingkatkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas? Oke, tentang pendidikan berkualitas itu sebenarnya relatif ya. Relatif dalam arti tiap orang bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri-sendiri. Tetapi secara umum pendidikan berkualitas itu tentunya adalah terkait dengan hasil didikannya ya. Saya ngajar kamu tentang mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam, berarti Anda berkualitas atau tidak adalah tergantung seberapa paham terhadap mata kuliah yang saya berikan gitu. Apakah Anda kemudian paham? Kenapa? Karena tujuan pendidikan itu adalah peserta didik memahami dan mampu menjelaskan kembali materinya. Jadi saya ngajar tentang sesuatu, Anda paham dan Anda bisa jelasin lagi, berarti kualitasnya bagus. Kalau misalnya saya ajarin tentang A, kemudian ketika Anda diuji, Anda suruh minta jelaskan, Anda jelasin ini Z, kan ngawur terus sana kemari itu. Berarti saya bisa ada ukuran. Kalau saya sih pribadi ya, ini disclaimer saya. Artinya kesuksesan pendidikan bagi saya itu kalau misalnya dari 10 orang yang saya didik, ya itu 7 orang ngerti, 3 orang nggak ngerti itu wajar. Yang penting 7 orang udah ngerti. Yang 3 orang itu mungkin dia lagi pusing, entah dia lagi putus pacarnya atau apalah, atau dia lagi apalah segala macam. Yang 3 tuh kemudian nggak ngerti, normal. Tapi kalau dibalik, 3 yang ngerti, yang 7 nggak ngerti, nah itu berarti saya yang salah. Berarti saya yang selaku pendidik yang salah.
Tapi kalau semuanya nggak ngerti kayak kelas kamu nih misalnya, semuanya kagak ngerti berarti saya mesti bunuh diri berarti. Iya, berarti memang itu tujuan pendidikan. Tapi memang relatif, tiap orang bisa berbeda-beda ininya apa namanya penilaian. Coba kamu tanya ChatGPT, apa kriteria pendidikan yang baik? Kriteria pendidikan yang baik itu apa sih? Syaratnya apa? Dia harus A, apa, B, apa, 3, apa, dan seterusnya gitu. Jadi pendidikan yang baik secara umum adalah mampu memahami dan menjelaskan kembali. Nah, dan peserta didik bisa dia melihat suatu permasalahan sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Kalau ChatGPT apa deh? Dia bilang pendidikan yang baik itu yang bagaimana? Satu. Yang pertama aksesibilitas dan inklusivitas. Oke, aksesibilitas dan inklusivitas artinya si peserta didik itu diberikan kebebasan untuk bisa mencari informasi dari manapun. Kalau saya udah menjalankan, karena saya bilang kamu baca buku apa terserah kamu, ya kan? Dari awal kita kuliah saya udah bilang, kalau ada yang nanya buku apa silakan baca buku apa aja, ya kan? Terus kemudian aksesibilitas dan inklusivitas artinya apakah yang saya ajarkan itu kemudian bisa membuat kamu berwawasan luas atau tidak. Usaha saya adalah seperti ini, misalnya kita menyelenggarakan diskusi, ya kan? Dengan melakukan diskusi kan kita semua bertukar pikiran, ya kan? Saya bilang Andika baca buku A, kami baca buku B, kemudian Bagas baca buku C, dan seterusnya satu kelas. Lain-lain tentang topik yang sama. Terus kemudian saya ngajarin topiknya sama, tapi kok beda dengan buku. Nah itu kita diskusikan. Kalau kita diskusikan berarti kita masing-masing memberikan sharing dalam rangka memperkaya wawasan. Jadi jangan katakan misalnya saya ngajar tentang aspek hukum dalam ekonomi Islam, buku yang saya baca adalah buku A. Kamu harus baca buku A, harus baca buku A, harus baca buku A, jangan baca buku yang lain. Itu tidak inklusif. Artinya orang jadi terkurung dengan pemikiran yang ada di buku itu. Ya kalau buku itu bagus, kalau buku itu jelek berarti kan semua sekelas jelek semua gitu kan. Itu masih mending kalau kamu nggak baca semua bukunya kan lebih parah lagi. Ya, ada nggak buku yang kamu baca tentang aspek hukum? Nggak ada pasti. Ya kan, masih sekarang tuh paling malas baca buku. Bener nggak ada kan? Nggak ada kamu? Nah, penonton tuh buku itu. Iya. Sekarang ini memang banyak mahasiswa yang malas baca buku. Jadi hanya bergantung kepada apa yang dijelaskan dosen. Iya, kalau dosennya itu kemudian disiplin. Gimana kalau ketemu dosen yang mungkin dia tuh datangnya jarang, terus memberikan kuliahnya juga nggak jelas, kemudian juga kadang-kadang ada dosen yang nggak mau ditanya, ya kan? Kadang-kadang ada dosen yang suaranya pelan, kadang-kadang ada dosen kadang-kadang ada dosen yang mahasiswanya pada ngobrol, dia mau bodo aja, asik aja ngobrol sendiri. Dia ngomong aja di depan kelas, sementara mahasiswanya ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang lihat WA dan sebagainya. Kalau saya nggak mau, ya semua harus konsentrasi ya. Coba aja kamu lihat di kelas, kamu ada yang meleng langsung saya tanya kan, langsung saya nggak ngasih izin. Kenapa? Saya memberikan kebebasan berpikir, tapi juga membatasi dalam hal kedisiplinan. Nah, ayo semua harus duduk di depan, nggak boleh yang di belakang. Itu kan ciri-ciri saya itu dari dulu. Kalau ada yang duduk di belakang saya nggak mau. Kenapa? Apalagi generasi muda aku maunya di belakang, jelek dong gitu. Oke, apalagi selain itu aksesibilitas dan inklusivitas. Kualitas pengajaran yang diajarkan juga harus fokus. Kamu bisa menilai dari kuliah pertama sampai kuliah terakhir dengan judul aspek hukum dalam ekonomi Islam. Apakah yang saya ajar itu matching nggak dengan judul mata kuliah itu? Jangan saya ngajar mata kuliah apa, kemudian yang saya ajarin kesana kemari ngalor ngidul. Itu berarti nggak matching antara yang diajarkan dengan yang harusnya disampaikan atau kurikulumnya. Itulah yang berarti kualitas pengajarannya kurang bagus. Kualitas pengajaran berarti kan terkait yang ngajar dan yang diajar, ya kan? Kan saya sering katakan bahwa di dalam perkuliahan pembelajaran andragogi, yaitu pembelajaran untuk orang dewasa, 60-40, 60 peran mahasiswa, 40 peran dosen.
Ya kan? Jadi mahasiswa harus optimal mencapai 60% dari pencapaian kualitas dan hasil belajar, sementara dosen 40. Apa jadinya kalau dosennya hanya 10, jarang datang, jarang ngasih tugas, ngajarnya nggak jelas, suaranya pelan. Kalau di rata-rata jadi cuma 10%, mahasiswanya jarang datang, nggak pernah nanya, udah gitu tugas-tugas juga lambat, bahkan nggak dikerjain. Jadilah kau sarjana asal-asalan, ya kan? Nanti begitu di wisuda, ya kan, saya Bagas Setiaji, sarjana manajemen. Nanti ada malaikat sebelah kamu yang bilang, tapi bohong, tapi bohong kamu. Bukan sarjana beneran, wong kuliahnya aja salah-salan kok. Ya ini mumpung masih semester 3 nih, harus kamu rombak mental kamu. Kenapa? Keberhasilan kamu ada di tangan kamu sendiri, bukan tangan siapa-siapa. Masa depan tuh tangan kamu sendiri. Emang kamu orang tua aja nemenin terus, nggak mungkin. Pada saatnya kita juga harus berpisah. Apalagi dosen cuma 1 semester, belum tentu semester depan kamu masih ikut kuliah saya lagi. Saya nggak ngajar kalau di semester 4. Saya biasanya 1, 3, 5, 7 yang ganjil-ganjil. Ya, saya di semester 4 kayaknya nggak ada mata kuliah saya. Ya, nah, kemungkinan besar kita nggak ketemu kalau semester genap ya. Tapi bisa di semester 5 atau semester 7 gitu. Tapi saya malas ngajar semester 7, malas. Iya, pada malas-malas mahasiswanya gitu loh. Saya ngomong aja nih, yang semester 7 kamu dengerin ya. Nah, iya, jujur aja begitu. Udah cuma pesertanya 10 orang, yang datang 5 orang. Itu pun gantian kayak hansip. Hari ini si A, besok si B, besok si D. Ini sip-sipan ini apa ini? Udah gitu ketika ada tugas, aduh berminggu-minggu gak kelar-kelar. Ini kerjain atau enggak sih? Gitu loh. Jadi jujur aja saya bilang sama Theo, jangan semester 7 deh. Malas saya udah pada nggak semangat. Mungkin buru-buru pengen kelar kali ya. Pengen buru-buru jadi pengangguran kali ya. Ya syukur-syukur kalau buru-buru kerja ya. Iya kan begitu lulus juga kamu mikir lah kemana ya, kemana setelah ini. Emang langsung dapat kerjaan, alhamdulillah. Kalau iya, kalau enggak kan masih mikir lagi. Ini kan juga masih kuliah, ya kan enak ketemu teman-teman bisa ngobrol. Berstatus mahasiswa keren, ya kan. Kalau berstatus pengangguran kan gimana rasanya gitu ya. Oke, kira-kira begitu jawaban saya. Pertanyaan berikut. Saya ingin menanyakan pendapat dari Abah mengenai kebebasan informasi dari Pramedia. Apakah penting bagi masyarakat? Pramedia apa itu? Pramedia seperti kayak menyalurkan berita-berita untuk kalau dikaitkan dengan pertanyaan pertama tentang hak asasi, pada dasarnya setiap orang berhak untuk berbicara, berhak untuk mengeluarkan pendapat, berhak untuk berserikat, berhak untuk berkumpul. Itu dasarnya. Itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Tetapi pemerintah juga punya kewajiban untuk menjaga persatuan antara sesama warga negara. Jangan sampai yang satu mengomong semaunya, melanggar yang lain sehingga terjadi konflik, ya kan? Jangan sampai yang satu dengan kebebasan kemudian dia mengeluarkan fitnah sehingga orang lain merasa tersinggung, terjadi konflik dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kita bebas ngomong, tapi kira-kira lah dipikir-pikir. Ngomongnya itu kira-kira akan membahayakan orang lain. Enggak, kita nggak boleh seenaknya kita sendiri. Artinya kita harus menimbang, mempertimbangkan kalau kita diperlakukan orang seperti itu, kita yang difitnah, kita yang gosipin, ya, kemudian kita yang disebarkan hate speech, kira-kira kita nerima nggak sih? Kalau kita sendiri nggak nerima, ngapain kita melakukan orang seperti itu, kan gitu kan? Jadi dalam hal ini empati harus bisa kita terapkan. Apa sih empati? Empati itu biasa dekat dengan simpati, simpati dekat dengan Excel. Apa? Apa? Apa itu empati? Empati itu rasa bahagia, rasa perhatian. Rasa perhatian. Rasa iba. Kesian deh lo. Rasa iba apa kesian deh lo gitu maksudnya. Apa itu empati? Kita sering menyebut tapi nggak ngerti maksudnya nih. Apa itu empati? Perhatian. Perhatian? Iya. Perhatian gitu. Kamu mau diperhatiin gitu. Saya mah jengah diperhatiin lo. Ngapain diperhatiin lo gitu? Rasa empati itu adalah suatu perasaan bagaimana kalau kita sendiri diperlakukan seperti itu. Apa reaksi kita? Kalau kita nggak senang berarti jangan perlakukan kepada orang lain.
Karena ibaratnya empati itu adalah menempatkan kaki kita di sepatunya orang lain. Kalau kita naruh kaki kita di sepatu orang lain, kan bisa macam-macam kemungkinan. Ada kesempitan, ya kan? Nggak cocok bang. Nggak cocok. Iya. Ada mungkin juga kelonggaran, kegedean, atau mungkin pas. Ya berarti perasaan kita juga seperti itu. Ya kalau kita menempatkan diri pada diri orang lain, ya mungkin pas, oh sama, gitu. Atau mungkin juga nggak enak menerimanya. Oh begitu sih ya. Kalau nggak enak berarti jangan perlakukan orang seperti itu, gitu kan. Atau juga mungkin kita jadi tersinggung. Empati itu jadi bagaimana kita tepos seliro lah kalau bahasa Jawanya itu. Jadi artinya kita itu bisa menimbang perasaan orang lain. Menimbang perasaan orang lain. Kalau kita sendiri diperlakukan seperti itu, apa reaksi kita? Kalau kita sendiri nggak senang, ya kenapa ke orang lain kok diperlakukan seperti itu sama kita, gitu. Oke. Jadi kembali lagi kepada masalah yang tadi Anda tanyakan, yaitu tentang kebebasan kita mengeluarkan pendapat. Ya, kita memfitnah seseorang. Kita bayangkan kalau kita yang difitnah gimana ya? Wah, saya pasti marah. Ya orang juga marah. Kalau saya difitnah, saya akan labrak orang itu. Ya siap-siap Anda dilabrak. Jangan marah, ya kan? Nanti kalau saya difitnah, saya akan bacok orang itu. Lah orang itu akan bacok kamu sama. Ya gitu. Jadi jangan ini. Sekarang kan kalau dulu ya itu batasannya hati-hati dengan lisan. Kalau sekarang juga dengan jari. Ya kan kita nyebar apa hate speech, ya kan ujaran kebencian, menyebar fitnah, menyebar hoax dan sebagainya melalui media sosial dengan alat jari-jari kita. Hati-hati dengan jari, jangan sampai kita sesuatu hal yang kita tidak mengerti lalu langsung kita sebarkan. Saya sering mengatakan kalau saya ngomong tentang politik bukan saya nggak ngerti, insya Allah saya ngerti, tapi kan saya dapat informasinya dari medsos juga, bukan dari lingkarannya Jokowi atau Prabowo. Saya nggak dekat dan saya nggak kenal mereka, saya pun nggak kenal sama mereka, mereka juga nggak kenal saya. Berarti informasi yang saya terima dari medsos adalah informasi yang belum tentu benar, belum tentu akurat, belum tentu valid. Lah ngapain saya sebar-sebar? Terus ngapain saya berpendapat? Iya, kalau pendapat saya kemudian based on the true data, iya. Kalau misalnya false data gimana? Kalau datanya data ngaco, terus saya ikut-ikutan sebarin, saya dosa lah. Ya sebenarnya hoax. Hoax apa bedanya hoax dengan berita bohong? Sama? Sama. Oh, kenapa namanya beda? Bahasa Inggris. Enggak, ada bedanya. Apa coba? Kalau hoax itu sebenarnya benar tapi digede-gedein, digoreng, dibumbuin, dilebih-lebihin. Ya. Bagas mancing dapat ikan teri, ya kemudian dilihat sama si Andika bilang sama si Rijal, wah nerima ikat kembung. Ngomong lagi sama yang lain dapat ikan bandeng, ngomong gitu. Makin lama oh si Bagas dapat ikan paus. Saking itu namanya hoax, digede-gedein, digoreng-goreng, dibumbuin, suka-suka. Kan tiap orang punya pretensi masing-masing. Apalagi kamu ceritanya sama orang yang nggak suka sama kamu, ya otomatis makin digede-gedein, ya kan. Tapi seperti kamu ceritain tentang apa namanya, ada pacar kamu senang sama kamu kan, otomatis kalau nggak suka ngapain jadi pacar kamu gitu. Ngapain jadi pacar kamu kalau nggak suka kan, ya pasti senang. Nah begitu diterima, oh iya loh si Fahmi begini dewa kan digede-gedein. Itu bukan termasuk hoax, bohong aja gitu kan. Bohong aja, padahal nggak kayak gitu orangnya kan. Oh saya kenal juga si Rizal nggak gitu kok. Ya namanya pacarnya, masa pacarnya ngejelek-jelekin kan impossible, putus lah gitu, UNIN. Kalau ternyata jelekin, ya jadi otomatis lah yang namanya orang menyampaikan pesan itu tergantung juga dia punya kecenderungan. Kalau kita pro Jokowi, maka kita dengar berita tentang Jokowi, kita merasa tenang. Sebaliknya kita bilang tentang Anies nggak senang. Kalau kita senangnya sama Jokowi, tapi kalau kita senangnya sama Anies, begitu dengan Anies kita senang, dengar Jokowi nggak senang. Begitu, itu otomatis. Itu udah hukum alam, ya kan? Jadi dalam hal ini ya tanggung jawab kita dalam hal penyebaran informasi melalui media sosial yang berdampak luas. Karena media sosial itu kan dibaca jutaan orang. Kira-kira apa dampak dari omongan kita? Ya kan tergantung siapa yang ngomong.
Kalau saya mau ngomong apa juga nggak dengerin. Dia tuh tahu diri ya kan. Nah, maksudnya kan para pejabat nih yang di atas nih, karena dia banyak pengaruh, dia pemimpin partai, dia pemimpin apa gitu. Kalau ngomong ya dijaga, jangan karena merasa orang pintar, orang lain didungu-dunguin, gitu nggak boleh lah. Karena apa? Jadi terbiasa orang lain itu terdidik untuk biasa menghina orang lain, nggak bagus. Oke, the last question, silakan kalau ada. Pertanyaan terakhir, masih ada barangkali? Cukup? Baik, kalau dirasa cukup, mungkin demikian saja diskusi kita kali ini, walaupun singkat, tapi insya Allah ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, silakan ditutup. Kesimpulan pembahasan pada hari ini adalah mengenai materi bentukan institusi sosial, pendidikan berkualitas, serta penyebaran informasi dan peran media itu saling berkaitan satu sama lain dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berkeadilan sosial, dan berdemokratis. Tetapi harus adanya peran kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah untuk bisa menemukan inovasi yang berkelanjutan dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.